A. Korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu pengukuran asosiasi atau hubungan, measure of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi menguji hubungan antar variabel. 3 macam hubungan yaitu simetris, sebab akibat, dan interaktif. Kuatnya hubungan disebut dengan koefisien korelasi atau R kecil. Nilainya yaitu -1 kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau sama dengan 1. B. Persamaan regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Persamaan regresi linear sederhana, rumusnya Y sama dengan A plus BX plus E. Keterangan Y nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas, dan E nilai residu. C. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang dikalikan 100%. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variabel Y. Berikut perhitungan regresi berdasarkan data yang saya peroleh. Keterangan X luas lahan, Y hasil produksi. D. Hipotesis dan uji secara simultan. Pertama yaitu uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? H0 diterima jika F hitung kurang atau sama dengan F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. E. Hipotesis dan uji secara individu. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. H0 diterima jika T hitung kurang atau sama dengan T tabel. H A atau H alternatif diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Berikut data yang saya temukan yaitu data statistik N sama dengan 30 dengan variabel X atau luas lahan per meter persegi dan variabel Y yaitu jumlah produksi per kilogram. Baik, dari data ini mari kita hitung dengan metode analisis yang telah saya sebutkan tadi. Baik, dari data di samping ingin diketahui pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi petani buah naga di Pulau Bengkalis. Diambillah 30 sampel. Hasilnya sebagai berikut. Pertama kita cari model persamaan regresinya dari data di samping. Model persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu nilai yang diramalkan, A yaitu konstanta, dan B yaitu koefisien regresinya. Untuk mencari koefisien regresi dengan rumus N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang X kurang sigma X pangkat 2. Untuk mencari konstanta yaitu rata-rata Y dikurang rata-rata BX. Baik, kita lanjut untuk mencari B, yaitu kita masukkan datanya sesuai dengan warna yang setelah saya tandai garis dan lingkaran ini. Kita masukkan N30 dikali 4018,5 dikurang perkalian antara
223,5 dikali 506, hasilnya 7.464. Kemudian kita masukkan kembali N sama dengan dikali 1790,25 pangkat 2 dikurang hasil pangkat dari 223,5, hasilnya 3755,25, sehingga 7464 dibagi 3755,25 hasilnya 1,9876173336 jika dibalikan 1,98. Jika sudah ditemukan persamaan rekursinya, yaitu kita mencari konstanta. Cara mencari konstanta yaitu dengan cara rata-rata Y dikurang rata-rata BX. Rata-rata Y itu ditemukan di sini 16,8667 dikurang 1,987617336 dikali rata-rata X yaitu 7,45, hasilnya 2,05891715. Jadi Y adalah sama dengan 1,9876173336 plus 2,0589171515 X. Baik, selanjutnya mencari nilai korelasi dengan rumus N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y. Baik, kita langsung masukkan saja nilainya. 30 dikali 4018,5 dikurang 223,5 kali 506, hasilnya 7464. Kemudian dibagi akar N sigma X 2 pangkat sigma X kuadrat. Kita masukkan nilainya. 30 kali 1790,25 pangkat 2 dikurang 223,5 pangkat 2, hasilnya 61,2801 dikali akar N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. 30 kali 9030 dikurang 506 pangkat 2, hasilnya 121,9180. R sama dengan 7464 dibagi perkalian dari 61,2801 kali 121,91,90, hasilnya 0,990. Dari perhitungan di atas bahwa hubungan antara variabel X dan Y adalah sangat kuat. Kemudian mencari nilai koefisien determinans. Rumus koefisien determinasi yaitu R kuadrat. Telah ditemukan tadi R sama dengan 0,990. Kita pangkatkan saja 2, maka hasilnya 0,9981. Jadi kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 99,8%. Hasil perkalian 100%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kita cari koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted dengan rumus R kuadrat dikurang P dikali 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang P dikurang 1. Kita masukkan saja angkanya. 0,9981 dikurang 1 kali 1 dikurang 0,9981 dibagi 30 kurang 1 kurang 1, hasilnya 0,9981 dikurang 1 0,0019 dibagi 28, 0,9981 dikurang 6,7857, hasilnya minus 5,7876. Untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk, kita mencari kesalahan baku estimasinya dengan rumus akar sigma Y kurang Y prediction pangkat 2 dibagi N kurang K. Kita masukkan angkanya. Akar 0,9475 dibagi 30 kurang 2, hasilnya akar 0,0338.
sehingga hasilnya 0,1838. Kemudian kita cari standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besar tingkat kesalahan dari koefisien regresinya dengan rumus SE dibagi akar sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N. Kita masukkan angkanya 0,1838 dibagi 1790,25 dikurang 223,5 pangkat 2 dibagi 30, sehingga hasilnya akar 0,1838 1790,25 dikurang 1665,075, hasilnya akar 0,1838 dibagi 562,97, hasilnya akar 125,175. Akar dari 125,175 yaitu 11,1881. Baiklah, selanjutnya kita mencari hipotesis dan uji secara simultan dengan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi K kurang 1 dibagi 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang K. Baiklah, kita masukkan angkanya 0,9981 dibagi 2 kurang 1 dibagi 1 dikurang 0,9981 dibagi 30 kurang 2, hasilnya 0,9981 dibagi 0,0019 dibagi 15. Jadi F sama dengan 0,9981 dibagi 0,00012667. Hasilnya F sama dengan 7879,52. Karena F hitung menghasilkan 7879,52, maka lebih dari F tabel, yaitu 4,1959, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Kemudian mencari hipotesis uji secara individu dengan rumus T hitung sama dengan BJ per SBJ. Baiklah, kita masukkan angkanya yaitu BJ 1,98761736 per SBJ dengan angka 11,1881, sehingga T hitung sama dengan 0,1776. Karena T hitung 0,1776 kurang dari T tabel yaitu 2,0484, maka H0 diterima. Tidak adanya pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi petani. Baiklah, telah sampai pembahasan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa korelasi diperoleh nilai 0,9990, regresi diperoleh Y sama dengan 1,9876173336 plus 2,05891715X plus E, dan koefisien determinasi dari data yang telah dihitung yaitu berjumlah 0,9981, sedangkan jumlah koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted yaitu minus 5,7876. SE atau kesalahan baku estimasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk diperoleh nilai 0,1838 0,1838. Sedangkan standar error koefisiensi regresinya digunakan untuk mengukur besar tingkat kesalahan dan koefisiensi regresi dan diperoleh nilai 11,1881. Kemudian berdasarkan uji yang telah dilakukan yaitu uji F dan uji T, diperoleh hasil bahwa F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yaitu F hitung 7879,52
lebih dari F tabel yaitu 4,1959 sehingga regresi dinyatakan baik atau good of leaf. Sedangkan pada uji T diperoleh hasil bahwa T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, yaitu dengan angka 0,1776 kurang dari T tabel dengan angka 2,0484, maka H0 diterima, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi buah naga petani. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, karena regresi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan peramalan, untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antar dua variabel, terdapat beberapa cara, yaitu koefisiensi determinasi, koefisiensi kolerasi apabila terdapat data berkelompok menggunakan koefisiensi data berkelompok, dan apabila menggunakan data berganda yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat ada dua, maka menggunakan koefisiensi berganda. Korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya, kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan atau menaksirkan meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai suatu variabel untuk waktu yang akan datang. Variabel yang dinilai akan diramal disebut variabel tidak bebas atau dependent variable, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramal nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable, atau variabel peramal, prediktor, atau sering disebut juga variabel yang menerangkan, explanatory. Baiklah, yang terakhir yaitu implikasi. Dari hasil laporan yang diperoleh dan dihitung dari data yang telah dicari, maka kesimpulan yang ditarik mempunyai implikasi dalam bidang pertanian, pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi buah naga petani. Sehubung dengan hal tersebut, maka implikasinya adalah sebagai berikut. Dari hasil data yang telah dihitung mengenai pengaruh luas lahan yang diduga mempunyai hubungan terhadap hasil produksi buah naga petani, ternyata menunjukkan hubungan yang tidak signifikan kedua variabel tersebut. Variabel luas lahan X memberikan kontribusi terhadap variabel hasil produksi, di mana dalam uji F menunjukkan bahwa persamaan regresi dinyatakan baik atau good of leaf, dan hasil dari uji T menyatakan bahwa H0 diterima, bahwa tidak ada pengaruh luas terhadap hasil produksi petani. Terima kasih.